Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bangun dari majlis ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama saya hormati di sini Ustaz Abdul Aziz dan para orang tua, para guru-guru, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pelajaran kemarin di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ila Andal, sampai di pembahasan wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in. Kemarin kita ngebahas tentang daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ahlul bait zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in. Tabi'in adalah orang yang mengikuti sahabat, murid-muridnya sahabat, itu namanya tabi'in. Tabi'in itu muridnya tabi'in. Jadi tabi'in ini tidak bertemu dengan Nabi, tapi beliau bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julukannya at-tabi'in. Siapa Sayyidut Tabi'in? Rajanya tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidut Tabi'in yaitu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi tapi gak bertemu dengan Nabi. Tidak bisa dikatakan sahabat, ya, karena dikatakan sahabat yaitu harus beriman kepada Nabi. Harus bertemu dengan Nabi. Harus bertemu dengan Nabi. Bertemunya di bumi. Gak boleh bertemu di langit, gak boleh. Karena banyak para malaikat-malaikat, banyak para anbiya-anbiya, makhluk-makhluknya Allah yang bertemu di langit dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra Mi'raj itu tidak bisa dikatakan sahabat, karena sahabat yang bertemu Nabi di muka bumi. Ya, nah, setelah itu ya beriman kepada Nabi, ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu syaratnya sahabat. Islam, ya, harus Islam. Banyak syarat-syarat tentang menjadi sahabat. Nah, kalau tabi'in, kalau nggak mencukupi syarat tersebut, syaratnya sahabat, maka tidak bisa dikatakan sebagai tabi'in, tidak bisa dikatakan para sahabat, maka masuknya tabi'in. Jadi tabi'in itu menemukan para sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus cinta juga sama para tabi'in.
harus cinta sama para tabi'in. Karena berkat jasa tabi'in juga, ya, karena beliaulah yang menjadi rantai kita untuk sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang rantai ukuran nomor 3 nih, urutan nomor 3. Tabi'in ini adalah rantai urutan nomor 3. Nabi Muhammad pertama, sahabat nomor 2, tabi'in nomor 3. Wasilah sampai ke bawah terus sampai ke kita nih sekarang nih. Jadi semua pun jasanya tabi'in. Nah, kita pun harus mahabbah kepada para tabi'in. Wassalihin, begitu juga para orang-orang soleh. Harus kita mahabbah kepada orang-orang soleh, karena berkat orang soleh lah, ya, beliau-beliaulah yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiap malam minta ampun untuk kita nih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun malam, dia munajat kepada Allah, dia tahajud, dia baca Al-Quran, dia selawat. Nah, itu jasanya orang-orang soleh. Nah, kita harus cinta juga sama orang soleh. Makanya kata gala ba'du salihin, sebagian orang soleh mengatakan zikru salihin tanzilur rahmah. Mengingat, menyebut nama orang soleh, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita kalau hadir di hall-hall, ya, seperti bagaimana kita kalau mendengar suatu cerita tentang orang soleh, mendengar suatu cerita yang masya Allah daripada orang-orang soleh. Nah, itu kita dengerin, kita resepin, kita amalin. Nah, itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau hall, ada hall Habib Abu Bakar Gresik, ada hall Habib Ahmad bin Abdullah Atos Pekalongan, ada hall Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad Tegal, ada hall Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Empang Bogor. Kemarin ada hall Habib Muhammad bin Muhsin Al-Atos Bekasi sini. Ada hall Habib Soleh bin Abdullah Al-Atos. Itu kan disebut-sebutin sejarah-sejarah beliau. Mengingat atau menyebut nama-nama orang soleh, tanzilur rahmah, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wajib kita mahabbah kepada aulia salihin, orang-orang soleh, yang dimana beliau-beliaulah yang sangat berjasa untuk kita. Ya, dia munajat sama Allah. Ya, kalau kata guru saya dulu nih, dunia nih kalau udah mau meledak nih. Dia udah gak kuat nahan beban maksiat, dia udah gak kuat nih. Dunia mau meledak nih, ngadu sama Allah, ya Rabb, ya Allah, aku gak kuat, aku pengen meledak ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, isbiri, sabar kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masih banyak orang-orang soleh yang bangun malam, qiyamul lail, yasjudun, mereka pada sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yarka'un, mereka pada rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yad'un, mereka pada doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk keselamatan umat, untuk keselamatan muka bumi ini. Nah, jadi jasa-jasa orang-orang soleh yang tiap malam bangun malam yang kita nggak tahu. Nah, itu jasa-jasa mereka. Nah, kita harus tahu, nah, bagaimana kita harus cinta sama orang-orang soleh, ya, dari para habaib-habaibnya, dari para kiai-kiainya, yang dimana mereka orang soleh, maka kita harus cintai mereka, karena mereka telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah redha atas mereka. Allah telah redha atas mereka, aulia salihin wa radu'an, dan orang-orang soleh pun redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang sudah diredhoi oleh Allah, maka ini adalah orang-orang spesial. Nah, kita kudu cinta, kita kudu mengikuti daripada ajaran-ajaran orang-orang soleh, yang dimana insya Allah jalan tersebut adalah jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waridha'anillah, meminta redhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mencari redhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apapun kita harus redha. Yang pertama dari bentuk rizki.
Dikatakan redha ma qasamallahu alaina min rizkihi. Kita harus redha atas apa-apa yang telah dibagi untuk kita daripada rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dibagikan kita nih semuanya rizki kita harus redha. Ya, faridah wasakhat haram. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam diwannya, beliau mengatakan faridah. Maka ridha kita kepada Allah faridah, wajib hukumnya. Wasakhat haram, dan benci murka atas apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita haram hukumnya. Tuh. Jadi apapun yang Allah telah bagikan untuk kita, maka kita kudu redha, maka kita kudu ikhlas, ya, apa-apa yang telah Allah bagikan untuk kita. Apalagi mendapatkan redhonya Allah seperti mencari redhonya orang tua, akan mendapatkan redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah fi ridha walidain. Redhonya Allah ada di dalam redhonya kedua orang tua. Wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah ada di dalam murkanya kedua orang tua. Tuh. Cari redhonya Allah dengan apa? Dengan mengikuti orang tua kita, taat sama orang tua kita. Nah, itu adalah nanti mendapat redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua kita sudah redho sama kita, maka Allah pun akan redho sama kita. Tapi kalau kita nggak dapat redhonya orang tua, maka kita tidak akan mendapati redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kudu pintar-pintar, ya. Orang mencari keberkahan, orang mencari jalan hidup tuh kudu pintar-pintar. Apalagi sekarang di akhir zaman, ya. Nah, kadang-kadang orang tua kita telantarin, kadang-kadang orang tua kita tinggalin. Nah, ini hati-hati, jangan sampai, ya, kita sesat, ya, di jalan yang dimana bukan jalannya aulia sholihin. Nah, jadi harus redha atas apa-apa daripada musibah. Kemarin kita bahas di awal-awal, musibah yang Allah telah berikan kita kudu redha. Nah, seperti corona, ya. Corona Allah turunkan musibah, bala tentaranya Allah turunkan kepada kita. Kita harus redha. Makna redha di sini adalah kita harus terima dengan lapang dada apa-apa yang Allah telah turunkan untuk kita. Musibah buat kita. Nggak boleh kita, wah nggak bisa dong begini, Allah jahat, Allah nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu bisa membawa kekufuran. Ya, itu bisa membawa kekufuran. Kalau kita tidak redha atas apa-apa yang Allah telah bagikan untuk kita, itu bisa membawa kekufuran buat kita. Na'udzubillah min. Jadi harus tahu bagaimana mencari redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkulu alaih, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sama orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apapun. Kita pengen perjalanan, ya, disunahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kalau pengen jalan-jalan nih, mau ziarah, mau kemana kak, jalan naik motor, naik mobil, biar kata dekat. Nggak harus jauh, biar kata dekat. Kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doanya tuh sebelum berangkat jalan tuh ada doanya. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Bismillahi amantu billah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh, kita minta bismillah dengan nama Allah. Amantu billah, aku minta pengamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkaltu 'alallah, dan aku telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku tidak punya daya upaya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha kuat. Tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagang, orang dagang tuh punya kudu tawakal. Orang dagang nih nggak kudu maksain harus laku, nggak boleh. Harus ada tawakal di situ. Aku dagang ikhtiar sudah, sisanya tawakal. Sisanya serahin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda udah buka dagangan, ikhtiar. Ikhtiar anaknya dagang nih, minyak wangi, ya, dagang apa, dagang koko, ya. Ini ikhtiar anak. Sisanya tawakal. Nggak harus kudu laku nih, nggak bisa. Kudu tawakal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Laku alhamdulillah, nggak laku sabar, bersabar. Ya. Kayak kita pengen ninggalin dagangan nih, ada pengajian contoh. Atau waktu sholat pengen ninggalin dagangan nih, tawakal tuh Allah. Itu makanya tuh di Masjidil Haram tuh, ya, di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah, atau di Hadramut di kota Tarim, kalau udah Allahu Akbar azan, itu ditinggalin semuanya. Ditinggalin, nggak bakal ditutup, Bu. Nggak bakal ditutup, langsung ditinggalin, udah azan. Wah Allah, buru-buru. Ada orang beli nggak didengerin. Orang beli waktu azan ditinggal sama dia, nggak didengerin sama dia. Dia langsung buru-buru ke masjid, dia langsung buru-buru sholat. Tuh, itu orang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak takut dicolong orang, nggak takut. Cuma kalau di Indonesia jangan coba-coba kali ya, jangan ya. Nguras akhirnya ya. Habis akhirnya. Wah, tawakal kata Habib, kata pulang-pulang habis, duitnya habis, barangnya habis. Ya. Nah, tapi boleh kita pakai apa? Tawakal yang tadi. Dagang udah, ikhtiar udah, sisanya tawakal. Allah yang tentukan semua. Kemarin corona, ya, apa? Ada tawakal juga. Kita ikhtiar sudah. Kita pengen selamat, pengen sehat. Ikhtiar kita udah jaga kesehatan. Wal ikhtiar, jaga-jaga, ya. Kita cuci tangan, ya, atau kita pakai hand sanitizer. Nah, susah namanya. Iya, tuh, ya. Nah, pakai gituan, ya. Udah pakai masker, ya. Nah, itu tahu namanya ikhtiar kita, jaga-jaga kita. Sisanya tawakal. Serahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tempo-tempo saya bilang kemarin lagi rame-rame itu, orang mau pakai masker 3 truk lagi. Kalau memang sudah ditakdirkan corona, kena. Orang mau mandi hand sanitizer lagi, mandi gitu tiap hari, mandi dia. Mati bisa tuh orang, ya. Itu dia mau gimana juga, kalau udah kena, nggak bisa. Ya, jadi ikhtiar sudah, jaga-jaga sudah, sisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senang sama orang-orang bertawakal. Kalau orang juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairun hafizah. Sesungguhnya Allah adalah sebagus-bagusnya penjagaan untuk kita. Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Syihab nggak ada takutnya sama orang, tawakal sudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada takutnya. Udah tawakal, udah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diserahkan jiwanya, raganya, semua sudah, nyawanya diserahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Beliau adalah orang-orang soleh yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, koruptor, penjahat, ya, kalau udah kena di center, ya, sama ini nunduk aja takutan, muka pucat, ya. Tapi beliau imam besar tidak ada rasa takut sama sekali. Beliau gembira, beliau senyum, ya. Beliau tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bakal datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikasih jalan keluar nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu dekat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini dia. Nah, jadi semuanya itu adalah tentang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib, kudu wajib. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyah al-munjiyah. Dan sebagian dari itu, selain dari itu, daripada yang wajib-wajib di dalam hati kita yang dapat menyelamati kita, yang dapat menyelamati hati, ya. Dari apapun perkara-perkara hati kita harus laksanakan, ya. Nah, daripada menjauhkan daripada riya, sombong, menjauhkan daripada hasud, ya, menjauhkan daripada fitnah, menjauhkan dari segala sesuatu. Nah, itu kewajiban di hati kita yang harus kita jaga. Itu kewajiban juga. Jangan sampai kita tinggalkan, ya. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting buat kita, dari mana mereka orang-orang soleh yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu sabar menghadapi segala sesuatu, ya, yang selalu redha atas apa-apa yang Allah telah bagikan untuk mereka. Ada para ulama-ulama yang kaya raya, ada, ya. Mereka dikasih kaya raya bukannya sombong. Mereka dapat amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jalankan semuanya.
Ada ulama yang miskin, ada mereka redha atas apa-apa yang Allah telah tentukan. Ya. Ada satu ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Satu cerita luar biasa ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, salah satu ulama alim tajir. Sudah alim orang kaya. Alim orang kaya. Sampai-sampai beliau pernah menafkahi 3 kampung selama 3 bulan. Bayangin, nafkahin 3 kampung selama 3 bulan. Makan pagi ditanggung, makan siang ditanggung, makan malam ditanggung. Masya Allah, 3 bulan berturut-turut 3 kampung. Contoh sini nih, Lumur Batu, ya, Cijosok, Cikiwul. Nah, 3 kampung tuh coba tuh. Ditanggung sama Habib Ali Habsyi. 3 bulan berturut-turut dikasih makan semua orang. Kita coba CRT coba kira-kira gimana kita? CRT mual. Ya iya. CRT dulu coba, CRT nggak bisa kita. Bayang CRT kita tanggung dah seharian dah. Nggak usah ngomong 3 bulan nih, nggak usah seharian. Ini satu RT saya traktir ya. Makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Bisa nggak kira-kira? Agak. Tuh. Nih coba lihat nih Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selama 3 bulan 3 kampung. Bayangin. Makan pagi, makan siang, makan malam ditanggung sama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang sering saya bilangin, beliau ini punya gudang emas. Gudang emas sampai ada muridnya, Habib kok bisa kaya banget sih Habib katanya. Dibukain gudang tuh, diliatin ada emas bertumpuk-tumpuk. Kaget muridnya, kok bisa Habib? Bittaqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang soleh yang begini nih, yang kudu kita ikutin. Jangan kayaknya mau, bertakwanya nggak bakal bisa. Ya, duitnya mau nggak? Mau nggak duitnya? Mau, nggak usah pakai ini dah. Ya, yang muluk-muluk mau duitnya. Bertakwanya kudu mau juga. Kan Allah bilangin, "May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, yang sekiranya nggak tahu datangnya dari mana. Jadi kunciannya harus takwa dulu, syaratnya harus takwa dulu, baru ntar Allah kasih rizki. Akhirnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada satu orang songong, ngeledek, istilah kata istihza. Datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Habib, saya mau nanya sama antum. Nih saya masih ragu sama antum," katanya. "Antum nih orang alim." "Iya, saya tahu antum orang alim. Yang saya ragu nih, kayaknya nih antum cinta dunia," katanya. "Karena antum orang kaya, pasti antum cinta dunia," katanya. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Ya Allah, kok ente datang langsung marah-marah? Kenapa sih? Duduk dulu. Disuruh duduk, dibikinin teh. Ya, Masya Allah, dijamu dulu. Dibawain makanan, keluarin makanan. Ayo, ada apa? Ya, iya antum nih, kita lihat ulama-ulama di Sewun nih, orang alim tapi zuhud, tapi miskin, fakir. Tinggalnya di masjid, makan kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Tapi kau ini orang kaya," katanya. "Saya masih ragu, jangan-jangan kau cinta dunia," katanya. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Ana enggak cinta dunia, tapi dunia yang cinta sama ana." Tuh, ya, ana enggak cinta dunia. Lah, mau hibbu dunia, aku enggak cinta dunia. Walakin ad-dunya yuhibbuni. Akan tetapi dunia cinta kepadaku, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Enggak lama lagi ngobrol-ngobrol kayak begitu, datang satu orang dari negeri Oman. Yaman sama Oman ini tetanggaan, negara tetangga. Datang orang dari negeri Oman bawa korma sepeti. Kormanya korma paling enak se-Oman. Kata beliau, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Masuk. "Habib, ini saya bawain korma dari Oman. Satu peti buat Habib," kata. "Ini korma, Bib, korma mahal. Ini korma dari kebunnya raja. Ini korma nggak ada yang jual di pasaran. Ini saya punya kebun yang beli raja. Raja kalau mau makan korma, ya kormanya saya nih. Ini saya bagi buat Habib," katanya, "satu peti," katanya. Katanya Pak Ali Habsyi, "Ya Allah, makasih banyak, jazakallah khair, makasih banyak." Akhirnya ini orang pulang. Ini orang yang hasut masih ada nih, masih ngobrol nih. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tuh lihat tuh, satu peti korma enak, korma paling mahal di Oman, yang makan raja nih.
Ini saya tidak sentuh sama sekali. Ini saya tidak sentuh nih. Sekarang nih saya kasih buat engkau. Wah lu. Nih saya kasih buat engkau. Nih engkau ambil gratis katanya. Engkau kalau mau kaya engkau jual di pasar. Pasti banyak orang yang bayarin katanya. Karena ini korma mahal katanya. Kalau kasarnya dah taruh uang di Indonesia 10 juta kasarnya. Ini yang terdapat duit nih pulang dari pasar 10 juta katanya. Emang gak punya malu, udah ngatain dibawa juga. Lakbok, udah celak dilebok. Nah, ya, udah nyelak tapi mau, akhirnya dibawa. Ya udah Beb, makasih banyak ya. Oh iya bener, Habib orang baik ya. Akhirnya dibawa deh nih. Nggak tahu malu dia. Lah iya, dibawa ke pasar. Sampai di pasar dia jual di korma. Orang-orang pasar, ini ada korma dari Oman, korma mahal katanya. Saya mau jual di korma katanya. Ayo siapa yang mau beli? Ini nggak ada yang makan kecuali raja. Dia nggak bilang dari Habib Ali, nggak bilang. Dia nggak bilang, saking malunya gengsi. Dia nggak bilang dari Habib Ali Habsyi. Dia bilang ini korma dari Oman katanya. Ini korma yang makan raja doang, nggak ada yang jual katanya. Saya mau jual, ayo siapa yang mau bayarin katanya. Orang berhubung katanya. Dia lihat, oh iya kormanya cakep. Itu ada bu korma pak, namanya di Hadramut Rutop. Rutop ini ya Allah rasa. Itu yang korma Hadramut aja, itu rasanya kayak madu. Enak, manis. Kalau makan tuh apa iplak gitu, kayak makan durian kampung. Iya, sampai buket, ya sampai enak banget. Itu makan sampai lezat banget dah, luar biasa dah. Ini dari Oman, lebih enak lagi dari Hadramut, lebih enak lagi. Masya Allah, akhirnya datang satu syekh, namanya Syekh Abdurrahman Baroja. Namanya Syekh Abdurrahman Baroja, muridnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Akhirnya disamperin nih, apaan tuh? Ini saya mau jual korma katanya. Wah, coba lihat. Wah iya nih korma bagus nih katanya. Mau jual berapa katanya? Saya mau jual 10 juta katanya. 20 juta saya bayarin katanya. Ya, 20 juta saya bayar. Nah, cuma karena kamu mintanya 10 juta, ya udah nih 10 juta saya bayarin katanya. Udah. 10 juta dibayar, ini korma dibawa lagi ke Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ya, ini korma dibawa lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Habib. Saya beli korma, Bib. Tadi ada orang jual di pasar, dia nggak tahu nih, nggak tahu-tahunya sama-sama nggak tahu. Ini ada orang jual Bib di pasar, korma dari Oman katanya. Ini korma yang makan raja doang Bib katanya. Ini saya hadiahin buat Habib katanya. Kalau saya makan di rumah, ya Allah, saya, bini, anak 2, nggak bakal habis Bib. Kalau Habib kan banyak orang-orang soleh, banyak santri-santri, banyak yang makan. Udah, ini buat Habib aja katanya. Udah, akhirnya dibalikin lagi, ditaruh lagi, nggak dipegang, nggak disentuh sama Habib Ali Habsyi, taruh situ katanya. Ditaruh situ. Duduk sini, Masya Allah, jazakumullah khair ya Abdurrahman, muridnya nih, makasih banyak katanya. Ngopi dulu, kita ngopi. Ini orang yang dapat duit 10 juta ini, terima kasih sama Habib Ali Habsyi nih. Datang lagi buat duit 10 juta nih, Assalamualaikum. Datang lagi, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam katanya. Udah, itu petik di situ lagi. Itu petik korma ada lagi di situ katanya. Ajib katanya, bingung katanya orang nih. Lalu kok dia nggak dibeli katanya. Nah, kata duduk kata Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, duduk tuh, coba tuh. Ya, Anda nggak cinta dunia karena Anda udah kasih ente tuh. Anda nggak cinta dunia, tapi dunia yang cinta sama Anda. Anda diudak-udak sama dunia. Tuh, dengan apa? Semuanya dikasih tahu. Bitaqwallah, dengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah ada cerita nyata, Bu, Pak. Mesti yakin. Kadang-kadang kita dengan cerita, iya, Masya Allah, yakinnya belum. Nah iya, disuruh yakin kadang-kadang suka belum. Bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahin takwa kita, sholat kita, ibadah kita, ngaji kita, bersihin hati kita. Itu salah satu bukti takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, jalanin terus. Entar bakal Allah kasih rezeki yang luar biasa, yang gak akan datang, yang gak tahu datangnya dari mana. Tuh, jadi ini luar biasa. Ya, akhirnya kata Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, wahai orang, engkau biar tahu tuh, ini yang kayak gini modelnya nih, ada 10 petik di gudang. Bayangin tuh ada 10 petik di gudang. Mukanya nggak pelit. Mau sedekah tuh sama orang nggak pelit, hartanya banyak. Itu Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi setiap hari motongin kambing untuk orang fakir miskin 30 kambing tiap hari. Kambing peliharaan beliau dipotongin 30 kambing dibagiin fakir miskin. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, sahibu simtud durar. Nah, setelah itu
Itu ulama yang kaya tuh, ya. Ada kita lihat ulama yang miskin, ada. Sabar. Ulama yang miskin luar biasa juga. Orang ulama yang miskin nih, ada satu ulama namanya Al-Habib Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Punya kakak orang kaya ulama juga, namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ada kakak nih. Adiknya yang satu kaya, kakaknya miskin. Adiknya di kota Adeni, kakaknya di kota Tarim. Ini Habib Abu Bakar Adeni setiap Jumat, ya, itu orang kampung dipanggil, habis kelar sholat Jumat dipanggil makan bareng-bareng. Satu kampung diundang makan. Bayangin, bisa gak kita coba nih Pak? Pulang Jumat umumin di Banbaut gitu, makan rumah saya ya, semua nih yang hadir sini makan rumah saya ya. Bisa gak kita kira-kira? Nah, ini tiap Jumat, Jumat. Dan itu makanannya nggak ada yang ecek-ecek, nggak ada daun tangkil, nggak ada. Iya, kulit tinjo kan? Iya. Ini makanannya luar biasa, daging kambing, daging ayam, minumannya teh ada, kopi ada, susu ada, masya Allah, apapun ada di situ. Sampai akhirnya orang-orang ini takjub, kagum sama Habib Abu Bakar Al-Adeni. Satu orang datang, Habib, ini saya belum temuin orang sebaik antum katanya. Orang murah tangan seantum nih, luar biasa nih, karim. Orangnya murah tangan nih, karim, enteng tangan, ngeluarin sesuatu nih gak pakai takut-takut. Aku belum pernah lihat seperti engkau, ya Habib katanya. Kata Habib Abu Bakar, ada yang lebih mahal dari saya, yang lebih mulia dari saya, yang lebih karim dari saya. Ada saudara saya katanya namanya Hussein katanya, di kota Tarim. Ini orang kaget. Ini segini aja saya bilang istimewa banget. Apalagi ada lagi yang istimewa katanya di Tarim. Disamperin ke kota Tarim. Saya pengen lihat katanya. Disamperin ke kota Tarim, ditanya-tanya siapa yang namanya Habib Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Akhirnya ada nih, tahu rumahnya itu tuh. Datang, assalamualaikum, rumahnya kubu kecil, rumahnya ya Allah. Satu keluarga tuh cuma paling 4x4, rumahnya kecil, orang Hadramut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukain pintu, masuk ke dalam rumahnya, nggak ada apa-apaan ya Allah. Duduknya di bawah, di tikar. Bawahnya nggak ada ubin, bukan pakai ubin, dalam kasih tanah, pakai tikar doang, duduk di bawah. Pas dilihat sama orang, ya ini kok begini modelnya ya. Katanya lebih masya Allah katanya. Kok begini modelnya katanya. Ditanya akhirnya, antum siapa? Saya dari Adeni katanya. Saya ngaji sama saudara engkau namanya Habib Abu Bakar Adeni katanya. Oh masya Allah, tabarakallah. Nah dulu jangan kemana-mana dulu ya. Kita makan siang dulu katanya. Oh makan siang nih. Oh berarti boleh juga nih kita lihat nih, kali makan siangnya enak kali. Coba katanya. Ya ditungguin. Masya Allah. Katanya ketika makan siang dikeluarin cuma sepotong roti sama korma 6 biji, 3. Minumnya air putih. Air putih. Ini coba ayo makan dulu katanya, makan. Lihat ya bener baik. Gua kata ya apa? Begini makannya nih katanya nih. Gua kata ya apa begini makannya nih. Udah. Akhirnya udah dah, hormatin dah, makan pulang. Akhirnya ngadu lagi sama itunya tuh, sama gurunya Habib Abu Bakar. Assalamualaikum, Habib. Wah kemarin saya ke kota Tarim nemu sama saudara antum yang namanya Hussein katanya. Kata antum lebih baik dari antum katanya. Lebih masya Allah dari antum. Saya datang ke situ, Beb. Ya Allah, cuma dikasih roti sepotong bagi 2 sama korma 3 biji sama air putih. Udah, mana kenyang katanya. Udah, kata Habib Abu Bakar katanya, ketahuin kalau aku nih begini nih ada duit punya, aku orang kaya, aku bikin makanan kayak gini nggak ada apa-apanya buat aku katanya. Itu engkau tahu yang Hussein sediakan untuk engkau makan siang, dia tidak akan makan 2 hari 2 malam katanya. Karena jatah itu korma 3, itu jatah satu keluarga. Roti sepotong, jatah satu keluarga. Engkau makan dalam satu waktu katanya. Allah. Itu ya kalau emang orang kaya, sedekah wajar, jangan kaget. Ya maka saya bilang ada orang kaya sedekah 1 miliar, ya kagak, jangan kaget. Lah emang kudu begitu. Tapi kalau udah nemuin orang miskin rajin sedekah, nah ini hebatnya. Ini orang luar biasa. Ada orang miskin, nggak punya apa-apa, kedatangan tamu, semua apapun dikeluarin untuk tamu.
Biar kata ngutang-ngutang dulu sama tetangga. Saya ada tamu nih luar biasa nih, saya minta maaf pinjem duit dulu dong, masakin apa yang bisa kita masakin. Itu baru luar biasa tuh. Ada saya punya kakek Al Habib Hud bin Ali bin Hasan. Ini Al Habib Hud bin Ali bin Hasan terkenal dengan menyuguhkan tamu. Orang susah, nggak punya duit, kalau datang tamu tuh ngutang sama tetangganya, pinjem duit dulu dong, dibikinin makanan yang enak, dibikinin. Yang penting tamu tuh datang dengan hati yang senang, dengan wah luar biasa deh. Disambut, benar-benar disambut tamu sampai senang hatinya, sampai pulang yang diharapkan biar bawa dosa satu keluarga. Kan kalau kita nyambut tamu tuh, tamu tenang, enak, girang hatinya tuh, itu keluarga, dosa satu keluarga tuh dibawa sama tuh tamu. Ntar tengah jalan dibuang sama tuh tamu. Tuh. Iya, kudu tahu kita tata cara kalau ada orang namu biar girang. Biar girang, alhamdulillah. Ini kagak kadang-kadang. Ngintip dulu siapa tuh? Wah. Dia lagi tutup kunci ya, jangan, nggak boleh. Kudu girang, kita ada tamu kudu girang, ahlan wa sahlan, ya Allah kemana aja, ya Allah kita sambut dengan luar biasa. Itu orang yang luar biasa, bukan biasa di luar. Ya, harus begitu tuh ya. Kita harus tahu bagaimana kita memuliakan. Kalau kita susah, kita bisa memuliakan orang, berarti kita orang mulia. Ya, nah jadi inilah tata cara orang-orang soleh menjalani hidup. Ya, mereka nggak bakal sumpek dengan segala sesuatunya karena mereka tadi udah ada semua tuh. Yang pertama, mereka redho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yakin tidak akan Allah menukar rezeki seseorang kecuali memang sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu ya, biar belajar yang benar, biar tahu tata cara hidup yang baik dan benar. Nah ini pelajaran-pelajaran orang soleh yang harus kita amalin, yang harus kita lebih peka lagi kita ikutin daripada jejak-jejak orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa ngamalinnya kehidupan sehari-hari, kita bisa mengikuti jejak orang-orang soleh, dan kita digolongin jadi orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.